warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minasyaitonir mustaqim. Baik, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lagi dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, tentunya semangat semua ya. Meskipun jam 9 harusnya masih semangat karena nuansa Ramadan. Bu, Bu Nur iktikaf nggak? Biasanya kalau orang-orang sekitar Iya, kalau biasanya di tikap Jakarta tapi iktikaf gitu ya. tanggal-tanggal ganjil aja Ustaz. Oh gitu. Iya, insya Allah besok. Tapi kemarin Hmm, mau tikap juga nggak bisa karena kan lagi lembur terus nih pulang malam. ya ya. Masalahnya adalah kan awal puasanya itu ada yang beda ya. Jadi Iya, versi ganjilnya juga beda. ya ikut yang kita aja Eh, mulainya. ikut pemerintah ya. Iya, kita mulainya kapan ya itu tanggal ganjilnya? Oh gitu. Ya mudah-mudahan sih dapat dua-duanya. Berarti ini Bu Nur apa jangan diambil ganjil menurut kita, tapi ya 10 hari terakhir itu. Iya betul Ustaz. Emang pokoknya sejak dari 21 aja udah Iya. dari 19 harusnya dari 19 tuh udah mulai harusnya. Itu konsep iktikafnya gimana sih? Kalau saya itu kan ikutan di masjid, kebetulan di dekat rumah itu kan Ah, masjid Mas Sudirman. ya ya. Jadi ada kajian, ada Hmm. kajiannya. Kalau aku datang biasanya sih ada tarawih ya. Jadi nggak Hmm. ikut tarawih di situ karena kan masih ngantor kalau hari biasa. Jadi ntar kalau itu ada tarawih nanti setelah tarawih ada kajiannya gitu, apa macam-macam sih kajiannya. Sampai Iya, subuh. sampai subuh. Masya Allah. Tidur di masjid. Iya, Oh, keren, keren. Sahur di sampai masjid, sahur. udah disediain. Aku di sana juga. Makanya ikut daftar ini ya, apa isi formulirnya gak kayak gitu lah. Oh iya, iya. Tapi belum Alhamdulillah. mulain aku karena belum bisa. Baru besok baru mulai nih. Oh, besok. Ya, ya. Iya. Taib. Kita mulai pembelajaran hari ini, insya Allah tentang mansubatul asma atau penyebab nasabnya isim. Penyebab nasabnya isim itu kalau di kitab ini ada 15 ya. Ada maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, munada, mustasna dengan ilah, khobar kana dan saudari-saudarinya, khobar ma dan saudari-saudarinya, yang huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa itu loh. Khobar kada dan saudari-saudarinya, isim inna dan saudari-saudarinya, isim nyala yang menafikan jenis dan tawafik. Nah, ini kita bahas satu persatu nih. Yang pertama, teman-teman, ini antum ingat-ingat ya, satu kelompok nih. Penyebab nasab yang pertama adalah 5 maf'ul. Coba dihafalkan dulu ya. Maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Saya kasih waktu 10 detik. Kira-kira udah hafal apa belum? Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul aji, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ahal, tamyiz. Hmm. Oh, lima dulu. Ya, ini dulu. Udah hafal belum? Maf'ul bi, maf'ul aji, maf'ul mutlak, Coba boleh Bu Nur maf'ul disebutkan. maf'ul bi, maf'ul li ajli, Hmm. maf'ul ma'ah, Ya, eh, maf'ul fi, ya. maf'ul mutlak. Oke, Ahsan. Bu Wiwi? Maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul ma'al. Ah, Ahsan, Ahsan. Baik. Pak Tatang kemana tadi Pak Tatang? Keluar lagi ya? Katanya Pak Abdullah itu, apa namanya?
terawihnya jauh gitu ya tadi ya. Oke, jadi penyebab nasab yang pertama itu adalah kelompok maf'ul. Istilahnya itu khamsatul mafa'il. Khamsatul mafa'il atau lima lima maf'ul. Afan saya tutup dulu ya suaranya ya, biar kita fokus. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul ajlih. Maf'ul ajlih ini namanya ada tiga ya. Ada maf'ul ajlih, min ajlih, lah. Lalu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini disebut juga dengan masdar nanti. Kemudian maf'ul fih disebut juga dengan dorof. Imma dorfu zaman wa imma dorfu makan. Dan yang terakhir maf'ul ma. Oke, kita ke contohnya nih. Contoh darasa Zaidun an-nahwa. Darasa fi'lun madin mabnun alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu. An-nahwa maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi fathah li'anahul ismul mufrad. Seperti itu. Maf'ul bihi itu apa sih? Objek pekerjaan. Biasanya sih jatuh setelah fi'il maklum ya seringnya. Apakah ada yang jatuh setelah fi'il majhul? Ada tapi jarang. Seringnya jatuh setelah fi'il maklum, fi'il aktif. Kadang-kadang juga maf'ul bih ini dinasabkan oleh isim. Jadi maf'ul bih bukan dimiliki oleh fi'il, bukan fi'il yang menasabkan maf'ul bih, tapi isim. Seperti isim fa'il atau masdar itu yang membutuhkan maf'ul. Karena memang ada beberapa isim yang beramal seperti fi'il. Tarfa'ul fa'il wa tansibul maf'ul. Rafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Yang pertama maf'ul bih itu ya. Secara garis besarnya begitu, nanti kita lihat jurumiahnya. Yang kedua maf'ul li ajli, keterangan alasan. Ini cocok untuk jawaban limada. Darasa Zaidun an-nahwa. Zaid itu belajar nahwu. Kenapa? Limada darasa Zaidun an-nahwa. Karena dia ingin fahman lil Quran. Karena ingin memahami Al-Quran. Ini kalimatnya yang pas sebenarnya irodatan atau irodata fahmil Quran gitu ya. Ingin memahami Al-Quran. Zaid memahami ada Zaid belajar nahwu karena ingin memahami Al-Quran. Ya. Atau darasa Zaidun nahwu, Zaid belajar nahwu karena memahami Al-Quran. Artinya karena Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi dia belajar nahwu. Ya alasan lah dari fi'il sebelumnya. Kenapa fi'il itu dilakukan? Cocok untuk menjawab pertanyaan limada. Berikutnya maf'ul mutlak. Disebut juga dengan masdar. Karena memang bentuknya itu masdar ya. Sifatnya masdar. Meskipun kadang-kadang nanti ada maf'ul mutlak itu yang nggak masdar. Itu nanti disebut dengan naibul masdar. Naibul maf'ul mutlak gitu. Kalau dalam contoh bahasa Indonesia, maf'ul mutlak ini agak susah ya dijelasinnya dengan istilah keterangan apa gitu. Tapi salah satu fungsi dari maf'ul mutlak itu keterangan penguat. Keterangan penguat, keterangan penjelas. Itu sih. Contohnya ada Rosa Zaidun an-Nahwa di Rosatan. Zaid telah belajar nahwu dengan sebenar-benarnya belajar. Nah, ini fungsinya untuk taukid ya. Di Rosatan atau Darsan. Darosa Zaidun an-Nahwa Darsan. Cirinya maf'ul mutlak itu ya itu tadi. Ada masdar, dibaca nasab, jatuh setelah fiilnya sendiri. Kalau kita bandingkan dengan maf'ul li ajlih, atasnya yang nomor 2, itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama masdar, dibaca nasab. Bedanya, kalau maf'ul mutlak itu jatuh setelah fiilnya sendiri, maf'ul li ajlih tidak jatuh setelah fiilnya sendiri. Fiilnya darasa, masdarnya fahman, kan jelas jauh ya. Selain beda lafadznya, maf'ul li ajlih itu biasanya dilakukan oleh
anggota yang sifatnya itu tidak hissi, tapi batin, hati. Memahami itu kan bukan sesuatu yang hissi, ya. Memahami, ingin, karena mencintai, karena menghormati, itu kan sesuatu yang batin. Fi'il yang sebangsa hati, af'alul qulub, itu istilahnya. Kemudian yang keempat, itu maf'ul fi, atau keterangan waktu atau tempat. Darasa Zaidun an-nahwa sobahan dakhilal bait. Zaid telah mempelajari nahwu. Kapan? Di mana? Jadi maf'ul fih itu cocok bagi pertanyaan mata, ya, mata kapan gitu kan. Dan di mana? Aina. Mata ini sobahan. Darasa Zaidun an-nahwa sobahan. Aina dakhilal bait. Di dalam rumah. Ini yang terakhir maf'ul ma'ah, maf'ul yang menunjukkan keterangan kebersamaan. Artinya dengan siapa pekerjaan itu dikerjakan atau dengan apa pekerjaan itu dikerjakan. Maksudnya dengan apa itu bersama apa gitu ya, bukan dengan alat apa, bukan, tapi bersama apa pekerjaan itu dilakukan. Darasa Zaidun an-nahwa, Zaid telah mempelajari nahwu wal misbah, bersama lampu. Artinya Zaid itu eh, belajar nahwu bukan mempelajari nahwu dan lampu, tetapi belajar nahwu ditemani lampu gitu loh. Ada makna musahabah. Jadi al-misbah itu teman-teman dibaca nasab karena jadi maf'ul ma'ah. Bagaimana cara kita membedakan wawunya ini wawu ma'iyah dan wawu atof? Tentu kita harus tahu maknanya. Kalau maknanya itu menunjukkan kebersamaan, bersama gitu ya, cocoknya itu bersama, maka ya maf'ul ma'ah. Kalau bisa menunjukkan keduanya, bisa menunjukkan ma'iyah dan atof, maka keduanya juga boleh-boleh aja. Kalau di Jurumiyah nanti ada contoh ja'al amiru wal jaishu. Itu bisa wal jaisu, bisa wal jaisha. Karena maknanya cocok semua. Pemimpin itu datang bersama pasukannya. Itu kalau ma'ah. Pemimpin itu datang dan pasukannya juga datang gitu. Nah, jadi hukum awalnya atof. Hukum awalnya wawu itu atof. Selama masih bisa atof, silahkan diatofkan. Kalau maknanya bisa atof, bisa apa namanya, selain bisa atof, selain bisa ma'iyah, selain bisa atof juga bisa ma'iyah, maka keduanya dipersilahkan. Namun kalau misalkan yang bisa hanya atof saja atau ma'iyah saja, ya silahkan dipilih salah satu. Jadi nggak bisa dikumpulkan dua-duanya. Harus pilih salah satu seperti wal misbahani tadi. Kan nggak mungkin dengan hanya kita atofkan. Saya telah mempelajari nahwu dan lampu. Jadi kayak agak memaksa gitu. Maksudnya masa mempelajari nahwu, terus di samping itu dia juga mempelajari lampu kan nggak cocok ya. Kecuali kalau mempelajari nahwu sama sorof, nahwu sama fikih, itu masih nyambung lah. Kalau misalkan kita baca wal misbahu atau kepada Zaidun, tambah nggak cocok. Kecuali kalau misbah ini nama orang ya. Zaid dan lampu telah mempelajari nahwu. Kan nggak mungkin. Kecuali kalau misbah itu adalah nama orang. Zaid dan misbah telah mempelajari nahwu. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Singkatnya ini ya, singkatnya 5 poin tadi. Kalau nggak ada kita eh, masuk pada pembahasan maf'ul bih.
di jurumiyahnya bisa kita lihat di sini. Babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ul bihi. Wawal ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu nahwa darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Jadi maf'ul bihi itu apa? Yaitu isim yang dibaca nasab yang menjadi objeknya fi'il. Yang fi'il itu terjadi padanya. Nahwu darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa. Aku telah memukul Zaid. Aku telah menunggangi atau menaiki kuda. Jadi Zaidan sama al-farasa itu dibaca nasab. Kenapa? Karena menunjukkan makna objek, menunjukkan kedudukan sebagai objek. Bukan makna ya, tapi kedudukan. Menunjukkan kedudukan sebagai objek pekerjaan. Terkena pekerjaan memukul dan menaiki. I'rabnya Zaidan al-farasa itu maf'ulun bihi mansub bil fathati ila akhirih. Pembagian maf'ul. Bahwa kismani ada dua maf'ul itu. Ada dohirun wa mutmarun. Ada maf'ul bih dohir, ada maf'ul bih domir. Dohiru ma taqaddama dzikruhu. Untuk yang dohir itu contoh yang sebelumnya tadi. Ma taqaddama, sesuatu yang telah lewat, dzikruhu penyebutannya. Sedangkan wal mutmaru, yang domir itu ada dua bagian. Muttasil sama munfasil. Untuk yang muttasil itu maksudnya tersambung dengan fi'il. Seperti dorobani, dorobana, dorobaka, dorobagi itu. Sedangkan munfasil itu biasanya jatuh sebelum fi'il. Iya ya, iyana, iyaka, iya karena abudu, wa iya karena stain itu maf'ulnya sebelum fi'il. Nah itu teman-teman ya. Ada maf'ul bih dohir, ada maf'ul bih domir. Ada lagi sebenarnya maf'ul bih masdar mu'awwal. Ada kalimat misalkan uridu an adhaba ilal masjid. Uridu an adhaba ilal masjid. Nah, kalimat an adhaba itu namanya apa? Masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal ini teman-teman fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Dari uridu. Saya ingin apa? Saya ingin an adhaba, saya ingin pergi ke masjid. Jadi an adhaba nanti ditakwil menjadi uridu adzahaba ilal masjid. Itu ya. Maf'ul bih. Berikutnya masdar atau maf'ul mutlak. Al-masdaru huwal ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrihil fi'li. Jadi masdar itu adalah isim dibaca nasab yang datang pada urutan ketiga pada tasrifnya fi'il. Seperti doroba yadribu, doroban nasran suruh, nasran itu namanya masdar. Sigot masdar. Dan sigot masdar ini seringkali menjadi maf'ul mutlak. Bahwa qismani ada dua macam. Lafdiyun wa maknawiyun. Lafdiyun itu apa? Yang lafat maf'ul mutlaknya sama lafat sebelumnya itu sama. Contohnya kotal tuhu kotlan. Aku telah membunuhnya sebenar-benarnya pembunuhan. Jadi kotlan itu kita baca nasab kenapa? Li'annahu maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak lafdi atau maknawi? Lafdi. Karena lafat dan maknanya sama dengan kotal tuh. Yang kedua, kalau maknanya sama tapi lafadznya beda, maka disebut maknawi. Jelas tuh dan aku telah duduk dengan sebenar-benarnya duduk. Jadi kongudan itu dibaca nasab. Karena menjadi apa? Maf'ul mutlak. Atau masdar itu tadi. Jelas tuh kongudan itu mananya kan sama duduk ya. Jelas tuh aku duduk. Kongudan dengan sebenar-benar. Akum tuh wukufan. Aku telah kum tuh berdiri. Wukufan dengan sebenarnya berdiri. Jadi maknanya sama. Tapi lafadznya beda gitu. Maksudnya fa, ngain, lam fi'ilnya itu beda gitu loh. Wama asbah dzalik dan lain sebagainya. Oke. Di sini yang nggak disebutin teman-teman
Bentar. Saya kasih keterangan dari mulakhos ya. Tentang maf'ul mutlak. Ya. Sebagai Ini dikit penjelas ya. aja. Jadi maf'ul mutlak kan keterangan ya. Jelas Keterangan apa? bilangan. Nanti ada 3 macam. Hmm. Keterangan penguat, keterangan penjelas, sama keterangan bilangan berapa kali gitu. Ajlih, mana mutlaknya? Ini fungsinya maf'ul mutlak ada 3. 1 li tauqidihi, 2 li bayani naw'ihi, 3 li bayani adadi. Untuk mentaukidi maknanya berarti kan sungguh ya. Dengan sebenar-benarnya itu tadi kayak tadi itu. Kemudian li bayani naw'ihi, menjelaskan nau' atau macam jadi dari pekerjaannya. Misalkan kayak mengajar, itu model ngajarnya gimana? Menghafal, model menghafalnya gimana? Kayak apa? Nah, yang terakhir libayan yang ada di menjelaskan berapa kali pekerjaan dilakukan. Kali, 2 kali, apa berapa kali? Oh iya, di sini dicontohkan secara urut. Yang pertama, hafidtud darsa hifdzon. Anda lihat. Hafidtu aku telah menghafal ad-darsa pelajaran hifdzon dengan sebenar-benarnya menghafal. Hifdzan ini adalah maf'ulun mutlaqun li taukidil fi'li mansubun bil fath. Yang kedua, yajma'ul fallahu al-qutna jam'an. Ini juga apa namanya? Li taukidil fi'li, li taukidil amil. Karena jam'an ini maf'ul mutlaq dari yajma'. Nah, sekarang cirinya. Cirinya maf'ul mutlaq itu fungsinya untuk taukid gimana? Cirinya dia tidak ikut wazan fa'latan yang pertama. Wazannya bukan fa'lah, bukan master marroh. Karena kalau fa'lah nanti menunjukkan berapa kali terjadi bilangannya. Selain itu yang kedua tidak disifati, tidak dikasih na'at. Yang ketiga tidak dimudhofkan. Karena kalau disifati atau dimudhofkan nanti fungsinya adalah libayani nau'ihi. Itu jadinya. Ini contohnya. Sirtu sayran ahsadan. Aku telah berjalan dengan berjalan yang baik. Di sini maf'ul mutlaknya sayran. Fungsinya apa? Fungsinya libayani nau'il fi'li. Berjalannya seperti gimana gitu. Dengan berjalan yang baik. Ini libayani nau'il fi'li karena dia dinaati. Tuh, termasuk kalau dimudhofkan. Yudafi'un sya'bu. Rakyat itu berjuang. An hurriyatihi memperjuangkan kemerdekaannya. Difa al-abtal. Dengan perjuangannya seperti para pahlawan. Jadi difa itu kan masdar ya. Dafa yudafi'u mudafa'atan wa difa. Itu dibaca nasab difa al-abtal. Fungsinya dia maf'ul mutlak, fungsinya apa? Libayani nau'il amil, yakni perjuangannya seperti apa? Oh, dengan berjuang seperti para pahlawan. Dan yang terakhir darabtu salasa dorobat. Ini menunjukkan adat berapa kali terjadi gitu. Aku memukulnya sekali, berarti darabtuhu darbatan. Saya memukulnya 2 kali, darabtuhu marotain. Ya. Darabtu darbatain berarti. Darabtu darbatain atau marotain. Kalau banyak, ya misalkan 3, nih kayak ini. Darabtu salasa dorobat. Ini aslinya dorobah, cuman karena ada salas, dia jadi seperti itu. Jadi dorobat. Aslinya dorobat, terus harokatnya itu diitba gitu. Kalian ngerti diitba? Nah, dianutkan ke huruf sampingnya. Dorobat itu kan jadi dorobat. Kayak ilmu itu jadi ilim. Kayak gitu kan. Diitba.
Biasanya kayak gini terjadi pada jamak muannas salim. Oke, jadi dorobat itu teman-teman menunjukkan berapa kali terjadi. Sebenarnya maf'ul mutlaknya salasa ya secara kedudukan. Tapi di situ ada masdar dorobat yang merupakan jamak muannas salim. Dorobat aslinya dorobah. Jadi dorobat dengan adanya itba'ul harokah ila mayali. Oke, itu maf'ul mutlak. Berikutnya dorfuz zaman, dorful makan. Dorof zaman dan dorof makan. Apa itu? Wa ismuz zaman. Jadi nama waktu al-mansub bitakdiri fi yang dinasabkan dengan mengira-ngirakan fi. Contohnya nahwu al-yauma wal lailata ghudwatan bukratan saharon wah macam-macam ini maknanya. Al-yauma hari ini, lailata malam ini, ghudwatan besok pagi. Ya, ghudwah besok gitu aja kayak godan itu. Bukroh besok pagi, saharon waktu sahar, godan besok, atamatan awal isya awal waktu malam, atamah sobahan pagi, masaan sore, abadan selamanya, amadan selamanya, hinan suatu waktu. Wama isbadalik dan yang menyerupainya. Darful makan, darf makan, huwa ismul makan, nama tempat, al-mansubu bitakdiri fi, yang dinasobkan dengan mengira-ngirakan apa? Fi. Jadi misalkan lafaz amama gitu ya teman-teman. Mananya udah di depan. Nggak usah ada fi-nya. Amama di depan, khalfa di belakang, kutama depan, wara belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Indah di sisi, wahida itu benar. Wa ma'a iza'ah, setelah lafaz iza'ah, terus apa namanya? Hida'ah, tilqa'ah, maknanya sama, sama-sama di depan. Ini berhadapan gitu. Wasama dan huna sama di sana, huna di sini. Wama asbadalika dan yang menyerupainya. Nah, itu silahkan dihafal ya. Ada yang tanya kan? Jadi iza'a apa sih? Ma iza'a. Satu makna itu dengan iza'ah, hida'ah, sama Oh di depan. tilqa'ah. Mm-mm. Di Hmm, depan berhadapan. Kayak berhadapan. mukabil gitu. Nah. Terus bedanya amadan sama abadan apa sih? Wah, ini perlu buka kitab lain ya. Hmm. Sama-sama selamanya ya. Hmm. Pasti ada perbedaan. Beda kalimat itu beda makna. Iya, kapan menggunakan abadan, kapan menggunakan amadan ya. Ya, ya itu kita butuh kitab lain nih melengkapi pembahasan kita Nah, ini Ustaz. sebenarnya. Hmm. Oke. Eh, kok udah hal ya? Hmm. Mana maf'ulnya yang lain nih? Ntar, kita cari dulu maf'ul ma'ah. Ajli dulu. Babul Hmm. maf'ulil min ajlih. Apa itu min ajlih atau li ajlih atau lah itu? Al ismul mansub alladhi yudkaru. Isim nasab yang disebutkan. Tujuannya adalah bayanan karena untuk menjelaskan lisababi wukul fi'li terhadap sebab terjadinya fi'il. Cocok untuk jawaban pertanyaan 5 ada. Contohnya nahu qaulika qoma Zaidun. Zaid berdiri. Kenapa alasannya Zaid berdiri itu? Ijlalan ya Amrin. Karena menghormati, mengagungkan, memuliakan Amr. Qasattuka, aku bermaksud kepadamu karena apa? Ibtigha ma'rufik. Mencari kebaikan. Seperti itu. Jadi ibtigha dan ijlalan itu maf'ul li ajlih. Apakah harus nakiroh? Enggak juga. Harus ma'rifat? Enggak juga. Terserah. Ijlalan kebetulan nakiroh. Ibtigha itu ma'rifat. Jadi ya. Jadi lima ada koma zaidun, lima ada kosotuka. Alasannya itu tadi. Dan biasanya fiil-fiilnya itu sebangsa hati. Kayak jelalan, ibtigha itu kan sebangsa hati ya. Bukan pekerjaan fisik. Babul maf'ul ma'ah. Maf'ul yang terakhir. Awal ismul mansubu dia isim yang dibaca nasab. Alladhi yuzkaru.
yang disebutkan tujuannya apa? Li bayani man fu'ila mahul fi'lu. Untuk menjelaskan orang yang dengan orang itu pekerjaan dilakukan. Contohnya nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Istawal ma'u wal khasyabat. Sebenarnya ada lafaz ja'al amiru wal jaisha itu baca wal jaisha juga bisa. Kenapa? Karena maknanya memungkinkan semua. Dan hukum asalnya justru malah malah apa namanya? eh, malah unggul gitu teman-teman. Karena hukum asalnya wawu itu atof. Ja'al amiru wal jaisha. Wal jaishu gitu ya. Mimpin dan pasukan telah datang. Itu atof. Dan itu lebih apa namanya unggul karena asal. Ja'al amiru wal jaisha boleh juga karena maknanya mendukung. Pemimpin bersama pasukan telah datang. Tapi kalau contoh yang kedua, istawal ma' wal khosabata ini tidak bisa diatofkan ya, karena maknanya nanti rusak. Istawa naik, apal ma'u air wal khosabata bersama kayu ukuran. Artinya khosabah ini nggak naik sendiri. Ukuran tingginya air di sungai itu loh, khosabah itu. Melainkan naik turunnya air itu tergantung apa? Tergantung naik turun tingginya air ya tergantung airnya ya, tergantung alma. Jadi tanpa ada pergerakan air ya, al-khosyabah itu ya tetap nggak istawa. Maka dari itu nggak mungkin ini atau air itu naik bersama eh, kayu, bersama kayu. Baik, itu maf'ul ma'ah. Kalau tadi contohnya, anu ya, yang apa tadi? Darosa zaitun an-nahwa wal misbah. Nah, yang contoh mudah dipahami itu gini. Mata zaidun watulu asyamsi. Mata zaidun watulu asyamsi. Jadi mata mati meninggal Zaitun Zaid Watul Asyamsi bersama terbitnya matahari. Ini kalau kita atofkan cocok nggak? Mata Zaidun Watul Asyamsi gitu. Enggak, Tidak. Artinya gimana jadinya tidak. kalau Eh, diatofkan? Zahid mati Hmm. dan Tidak. dan terbitnya matahari. Hmm. Nggak cocok. Artinya kalau dan ya itu nanti sama kayak gini. Mata Zaidun wa mata tulu Usyamsi. Hmm. Jadi Zaid eh, mati, mataharinya mati juga. terbitnya matahari juga mati, Nggak udah terbit. nggak terbit lagi. Hmm. Nah, kan nggak cocok mananya. Oke. Jadi atof itu ya kayak gitu mengulang amilnya. Hmm. Kayak tadi itu loh istawal ma'u wal khosyabata. Itu kalau kita al khosyabatukan, kita rofakkan, terus istawa kita ulang gitu ya. Istawal ma'u wa istawat al khobasyah al khosyabah itu nggak bisa. Soalnya al khosyabah itu ukuran ukuran yang ada di apa namanya kayu ukuran itu loh. Itu nggak bisa naik sendiri kecuali kalau airnya naik. Air naik, khosyabah naik. Itu nggak mungkin. Jadi bersama. Contoh lainnya yang nggak mungkin itu ini. Contoh-contohnya di kitab biasanya sirtu wan nila. Aku berjalan bersama Sungai Nil. Maksudnya bersama Hmm. itu beriringan ya. Coba kalau kita bacanya sirtu wan nilu gitu. Aku dan Sungai Nil berjalan. Cocok nggak? Hujan Nah nggak? kayak gitu. Selama masih bisa atof, silahkan diatofkan karena itu hukum asalnya. Kalau bisa dua-duanya sih ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya wal ma'ah. Emangnya ada nggak yang hanya atof gitu? Maksudnya maf'ul ma'ah yang nggak bisa? Ya ada juga teman-teman. Ada juga. Jadi dijadikan maf'ul ma'ah malah nggak cocok. Cocoknya itu kalau atof. Ah, contohnya lupa saya. Hmm. Hmm. Nah, ini tentang apa namanya?
Ini kalau nggak salah di Mutamimah sih ada ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak di ini teman-teman, di syarahnya Mutamimah, di Kawakib itu ada. Nanti dicari sendiri ya. Alhamdulillah. 5 maf'ul udah semua. Alhamdulillah 5 maf'ul. Ada Hmm. lagi? Sebenarnya yang udah kita bahas kan juga banyak teman-teman ya. Ini contohnya khobar kana udah. Hmm. Khobar ma, khobar kada. Ini udah semua nih sampai bawah. Hmm. Ini yang belum ya tinggal ini. Hal, tambis, munada, Tamis. mustasna dengan ilah. Oke, kita lanjut sekarang hal. Untuk hal contohnya di sini darasa Zaidun an-nahwa mujtahidan. Zaid belajar nahwu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Hal cirinya adalah bermakna sambil, dalam keadaan, sembari, seraya. Itu kurang lebih maknanya hal. Bentuknya itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Itu bisa. Mujtahidan, ini kan isim fa'il. Ya. Terus hal itu punya yang namanya sahibul hal, pemilik keadaan. Siapa di sini yang mujtahidan? Ya Zaid, gitu kan. Kemudian yang ketujuh tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu Tidak dari kata mayyaza yumayyiz tamyiz, membedakan, menjelaskan. jelaskan kesamaran. Ya, darasa Zaidun an-nahwa ahada asyara baban. Zaid telah belajar nahwu 11 bab. Hmm. Di baban ini dibaca nasab kenapa? Karena dia menjadi tamyiz, menjadi tamyiz atau istilahnya mumayyiz. Ingat-ingat aja teman-teman ya, kalau jatuh setelah angka 11 sampai 99, maka nanti ada tamyiznya. 11 sampai berapa? 11 sampai 99. 99. Itu pasti ada tamyiznya, makdudnya itu loh. Pasti tamyiz. Baik. Isna asyara syahran. Itu misalnya 12 bulan. Isna asyara syahran gitu. Nasyrina kitaban. Ya, syirina kitaban. Itu tamyiz. Menjelaskan dat yang masih samar dari lafaz sebelumnya. Kemudian Hmm. berikutnya ya, kayaknya itu dulu kita lihat di jurumiyahnya. Hal sama tamyiz. Cukup panjang ya pembahasannya. Oh enggak, ini situ halaman. Babul hal, bab tentang apa? Hal. Hal. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal itu apa? Penjelas dari keadaan yang masih samar gitu. Nahwa qaulika ja'a zaitun rakiban. Zaid telah datang. Zaid telah apa namanya? Datang rakiban sambil berkendara. Jalan. Sambil berkendara ini hal dari Zaid. Datangnya dalam keadaan gimana? Berkendara. Nah, Sekedar. hal itu cocok untuk menjawab pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Zaid? Ja'a Zaid rakiban. Rakibtul farasa musrajan. Aku menaiki kuda yang eh, apa namanya dipelanai atau digerak-gerakkan ya musrajan. Nah, kalau tadi yang awal itu sahibul halnya menjadi fa'il, rakiban itu penjelas dari fa'il. Kalau sekarang musrajan itu penjelas dari maf'ul, dari kuda itu. Nah, merakibtul farasa musrajan walaki itu, bukan laki itu ya. Laki itu Abdullah rakiban. Aku bertemu sama Allah dalam keadaan sambil jalan. Sambil menunggang, naik naik kendaraan. Wama asbadalik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contohnya ini, teman-teman, hal itu apa namanya? Harus dari isim mustaq ya. Isim sifat itu loh. Isim fa'il, isim maf'ul, apalagi isim sifat musyabahah, mungkin isim tafdil, ya, itu bisa. Pokoknya yang isim-isim sifat lah. Di sini rokiban, isim fa'il, musrojan, isim maf'ul, rokiban, isim fa'il. Nah, bisa nggak berarti kalau hal itu dari masdar? Bisa, tapi harus ditakwil.
Bisa tapi harus di apa? Ditakwil. Ditakwil itu diapakan? Dikira-kira, Dikira dikira-kira. Misalkan ada lafal kayak gini. Eh darasa Zaidun an-nahwa ijtihadan. Nah, ijtihadan ini nanti ditakwil dengan mujtahidan. Malah yakunul halu illa nakirah. Jadi harus nakirah ya hal itu. Malah yakunu illa ba'da tamamil kalam. Harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Malah yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal itu pasti ma'rifat yang punya keadaan itu. Dan umumnya jatuh sebelumnya ya. Umumnya. Meskipun kadang-kadang ada juga yang terbalik gitu. Halnya duluan baru sahibul halnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifat. Sahibul halnya pasti ma'rifat. Berikutnya tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyizu wal ismul mansub al mufassiru liman bahama min al dawat. Nahwa qalika tasabbaba zaidun araqan. Jadi isim yang dibaca nasab yang dawat. Dawat itu apa? Dat. Jadi yang zat-zatnya itu masih samar. Dia hampir sama kayak hal. Kalau hal tadi kan yang samar itu keadaannya ya. Kalau ini zatnya. oh zawat itu Contohnya, bisa. kenapa? Enggak zawat itu maksudnya zat Zat. asalnya dari Itu zat ya. ya dari kata zat itu jamak itu dawat tuh. Dia maksudnya. Dawat. Al-Mufassir yang menjelaskan lima bagi sesuatu in bahama yang samar apa ma minad dawat berupa dat. Contohnya apa? Tasabbaba zaitun araqan. Bercucuran siapa Zaid? Nah, jelas nggak kalau bercucuran siapa Zaid? Apanya? Apanya araqan? Arfan. Keringatnya. Keringat. Apa kok apa kurun syahman? Apa kok penuh? Apa bakarun bakar? Apanya syahman? Lemaknya. Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Toba baik Muhammadun Muhammad apa nafsan? Hatinya. Jadi kalau toba Muhammadun aja atau tadi tafaqo abakrun itu nggak jelas. Apa yang penuh dari bakar? Masa bakar penuh gitu aja. Hmm. Nah, contoh-contoh yang pertama, contoh-contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ishtara itu asyrina gulaman. Aku telah membeli 20. Apanya yang 20? 11 sampai 99 ya. Pasti ada apanya? Tamis. Dan mufrad itu tamis ya. Wa malaktu tis'ina nakjatan. Aku memiliki 90 apa? Najah kambing ya. Kambing. Kambing yang coklat itu, kambing Jawa. Wa Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Apanya aban ayahnya. Au Bap. ajmalu minka wajahan. Atau lebih indah daripada kamu wajahan wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian walayakunu illa nakiratan yang tamyiz pasti nakirah juga kayak hal. Walayakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, ini insyaallah sudah jelas ya sampai tamyiz. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini udah. Berarti tinggal munada sama mustasna ya. Mustasna, munada sama mustasna insyaallah nanti kita terusin di pertemuan yang akan datang. Ya. Mungkin besok. Insyaallah. Besok itikaf ya, benar ya. Munada Setelah sama inilah, mustasna. Oh, setelah setelah kelas ini. ini baru berangkat. Nah. Oh gitu, siap. Yang belum apa aja? Ya tinggal itu kan, coba antum lihat. Bawahnya Iya, udah semua. Udah semua ya, tinggal dua itu. Berarti kita pembahasan besok itu tinggal munada sama mustasna. Terus sim-sim yang dibaca jer. Nah, dan belajar ta'aluk ya. Menta'alukkan jer majrur insya Allah. Seperti itu.
Saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Man. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.